Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai SPayLater yang tidak bisa dipakai untuk checkout barang ya. Dan dalam artian SPayLater teman-teman itu dinonaktifkan sementara karena kebijakan internal teman-teman semuanya ya. Dan ada beberapa penyebab dan alasan pihak SPayLater ini melakukan pembekuan ya terhadap SPayLater teman-teman semuanya, sehingga tidak bisa dipakai untuk checkout barang. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya, teman-teman nonton video ini sampai dengan selesai agar teman-teman bisa menerapkannya nanti teman-teman semuanya ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan bahas penyebabnya ya terlebih dahulu. Namun sebelum itu, di situ gue mohon support dan dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan, pinjaman online, dan juga investasi teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan bahas untuk penyebabnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk penyebab SPayLater ini tidak bisa dipakai checkout, ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah teman-teman mengalami keterlambatan bayar cicilan sebelumnya. Nah, jika teman-teman itu ada mengambil barang ya, checkout barang, tapi teman-teman tidak membayarnya, terlambat bayar, pihak SPayLater itu biasanya akan memperhitungkan kembali untuk memberikan cicilan ya kepada kalian, memberikan SPayLater ini untuk digunakan kembali seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun teman-teman itu terlambat hanya 1 sampai dengan 2 hari saja, itu akan berpengaruh terhadap SPayLater teman-teman ya, pastinya tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi memang untuk aplikasi PayLater seperti ini sangat-sangat penting untuk ketepatan waktunya untuk membayar seperti itu. Jadi jangan sampai mengalami yang namanya keterlambatan bayar, karena ini sistemnya online ya, karena mereka malas gitu ya untuk menagih-nagih, apalagi sampai mengejar-ngejar seperti itu ya untuk melakukan pembayaran. Jadi lebih baik mereka pembekuan sementara saja atau menonaktifkan sementara limit SPayLater teman-teman itu seperti itu. Jadi terlambat bayar itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah teman-teman memiliki riwayat skor kredit yang buruk ya. Dalam artian teman-teman masih ada barang di masih ada cicilan di SPayLater belum lunas. Kemudian teman-teman itu galbay di suatu pinjol lainnya atau di PayLater lain, itu akan berpengaruh ya, seperti PayLater Kredivo, PayLater Aku Laku, itu akan berpengaruh karena ada yang namanya slik OJK teman-teman semuanya ya. Jadi itu saling mempengaruhi satu sama lain ya, seperti itu. Kemudian teman-teman memiliki akun PayLater lebih dari 3 ya, misalkan aktif di PayLater Shopee, kemudian di PayLater Aku Laku, PayLater Kredivo, Indodana, PayLater Traveloka, itu biasanya akan mempengaruhi limit ya, karena teman-teman itu akan dinilai tidak akan mampu mengembalikan pinjaman karena memiliki PayLater atau tagihan PayLater yang aktif di berbagai platform lebih dari 2, itu biasanya akan berpengaruh teman-teman semuanya seperti itu. Nah, jadi itu adalah 3 penyebab PayLater teman-teman itu dinonaktifkan teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya SPayLater yang dibekukan atau dinonaktifkan ini, yaitu teman-teman wajib melunasi pinjaman-pinjaman online teman-teman yang tertunggak teman-teman semuanya ya. Walaupun ada di pinjaman lain, itu teman-teman bisa melunasinya seperti itu. Dan ya biasanya teman-teman setelah melunasinya memang tidak akan langsung bisa digunakan ya, tapi teman-teman itu biasanya wajib menunggu itu sekitar 1 sampai dengan 3 bulan ya teman-teman semuanya. Nah, jadi pengalaman saya itu dibekukan, tapi saya hanya menunggu sekitar 1 bulanan lebih, kemudian bisa saya pakai lagi teman-teman semuanya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk SPayLater ini lebih baik teman-teman menggunakan satu PayLater saja, jangan menggunakan lebih dari 3 ya, walaupun teman-teman tidak check out atau menggunakan PayLater yang lain. Kemudian di sini saya lupa menjelaskan tadi bahwa penyebab SPayLater dinonaktifkan itu juga bisa terjadi karena teman-teman melakukan gestun atau mencairkan limit SPayLater ini menjadi saldo atau uang teman-teman semuanya, itu akan berpengaruh seperti itu. Dan lebih baik teman-teman kalau mau mencairkan pinjaman itu lebih baik di S-Pinjam, jangan di SPayLater, karena jika terdeteksi oleh pihak Shopee, itu teman-teman akan dibekukan untuk rekening atau
limit SPay letter teman-teman semuanya itu akan dibekukan seperti itu. Nah, jadi itu adalah penyebab dan cara mengatasi SPay letter yang dinonaktifkan atau dibekukan sementara karena kebijakan internal. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.